Perusahaan-perusahaan Tiongkok pernah membeli 60% saham pelabuhan Chancay di Peru, menggelontorkan dana sebesar 21 triliun rupiah untuk membangun pelabuhan dan mengamankan hak operasi eksklusif selama 30 tahun. Namun, saat pelabuhan hampir selesai, pemerintah Peru tiba-tiba membatalkan hak-hak ini dan mengakhiri kemitraan. Banyak yang percaya bahwa ini menandai berakhirnya pertumbuhan Tiongkok di Amerika Selatan, tetapi kemudian keadaan berubah. Pada bulan Juni 2024, Presiden Peru mengunjungi Tiongkok dan berjanji untuk mengembalikan hak eksklusif kepada perusahaan-perusahaan Tiongkok. Untuk mendukung hal ini, pemerintah Peru bahkan mengubah Undang-Undang Sistem Pelabuhan Nasional. Pada awal November, Pelabuhan Chancay resmi dibuka, dan pemerintah mengumumkan rencana investasi sebesar 334 triliun rupiah untuk meningkatkan kerjasama dengan Tiongkok, termasuk pembangunan 2 jalur kereta api untuk menghubungkan pelabuhan Peru. Jadi mengapa Peru tiba-tiba membatalkan hak operasi pelabuhan Tiongkok? Mengapa negara itu memutuskan untuk mengembalikannya sekarang? Apa manfaat pembangunan 2 jalur kereta api baru ini bagi Peru dan Tiongkok? Jika Anda menyukai video kami, silakan klik untuk berlangganan, agar Anda tidak ketinggalan video terbaru kami. Sekarang, mari kita bahas topik hari ini. Asal mula masalah ini dapat ditelusuri kembali ke tahun 2019. Untuk memperluas pengaruhnya di Amerika Selatan, Tiongkok berencana membantu Peru meningkatkan kondisi pelabuhan melalui inisiatif Sabuk dan Jalan. Dengan latar belakang ini, kedua belah pihak akhirnya mencapai kerjasama penting. COSCO Shipping Group Tiongkok berjanji untuk menginvestasikan 21 triliun rupiah untuk membangun proyek pelabuhan Chancay di Peru. Menurut perjanjian tersebut, perusahaan Tiongkok akan memegang 60% saham pelabuhan Chancay dan memperoleh hak penggunaan eksklusif selama 30 tahun. Proyek ini awalnya dijadwalkan mulai pada tahun 2021, dan pemerintah Peru berharap dapat menyelesaikan pembangunannya pada akhir tahun 2025. Menurut rencana, setelah tahap pertama pelabuhan Chancay selesai, diharapkan akan dibuka sebagian pada tahun berikutnya. Perlu dicatat bahwa pelabuhan Chancay adalah pelabuhan pertama yang dikelola dan dikerjakan langsung oleh Tiongkok di Amerika Selatan, dan juga merupakan pintu gerbang utama yang menghubungkan Amerika Latin dan Asia. Hal ini menjadikannya sangat penting secara strategis bagi Tiongkok. Menurut rencana, pelabuhan Chancay berjarak sekitar 58 km dari ibu kota Peru, Lima, dan memiliki kondisi pelabuhan air dalam yang sangat baik, dengan kedalaman air maksimum 18 meter. Pembangunan pelabuhan tersebut mencakup 4 tempat berlabuh, yang dapat menampung kapal kontainer berukuran sangat besar dengan kapasitas 18.000 teus. Kapasitas awal yang direncanakan adalah 1 juta teus per tahun, dan rencana jangka panjangnya adalah mencapai 1,5 juta teus, yang akan memenuhi kebutuhan perdagangan internasional. Jika kita melihatnya dari perspektif logistik, pengangkutan barang antara Peru dan Asia atau Oseania terutama bergantung pada 2 jalan. Satu melalui terusan Panama, dan yang lainnya melalui Selat Magellan. Jika pelabuhan Chancay resmi dibuka, hal itu akan meningkatkan efisiensi transportasi secara drastis. Pelayaran dari Amerika Selatan ke Asia dapat dipersingkat dari 35 hari menjadi 25 hari, sehingga sangat mengurangi waktu transportasi dan biaya logistik. Selain itu, meskipun terusan Panama tampak nyaman, ia juga memiliki banyak keterbatasan. Kedalaman dan lebarnya tidak cukup untuk dilewati kapal kargo yang sangat besar, dan hanya dapat menampung kapal dengan berat maksimal sekitar 76.000 ton. Selain itu,
Diperlukan biaya tol yang mahal untuk menggunakan terusan Panama. Oleh karena itu, setelah pelabuhan Chancay mulai digunakan, pengaruh Tiongkok di Amerika akan meningkat secara drastis, dan skala perdagangan bilateral juga akan mengalami peningkatan yang besar. Bagi negara-negara Amerika Selatan lainnya, daya tarik pelabuhan Chancay terletak pada potensinya untuk menjadi pusat utama logistik regional, mirip dengan pelabuhan Singapura saat ini. Hingga Maret 2024, sekitar 85% dari tahap pertama proyek pelabuhan Chancay telah selesai dan telah memasuki tahap akhir. Namun, saat semua orang mengharapkan pelabuhan tersebut segera dioperasikan, situasinya tiba-tiba menjadi sulit. Pemerintah Peru saat itu mengklaim bahwa hak pekerjaan eksklusif perusahaan Tiongkok di pelabuhan Chancay akan menimbulkan ancaman keamanan dan mencabut hak pengerjaan waralaba COSCO Shipping. Jadi, apa sebenarnya yang terjadi di balik ini? Anehnya, pemerintah Peru kemudian berusaha mendapatkan kembali hak pengerjaan pelabuhan COSCO Shipping. Hal itu terjadi setelah Presiden Peru secara pribadi turun tangan dan meminta hakim untuk mengembalikan hak pengerjaan pelabuhan kepada perusahaan Tiongkok dan melakukan revisi Undang-Undang Sistem Pelabuhan Nasional. Apa yang terjadi di balik ini? Dilihat dari berbagai informasi, pemerintah Peru menyadari bahwa putusnya hubungan dengan Tiongkok akan membawa kerugian ekonomi yang sangat besar. Data menunjukkan bahwa Tiongkok telah menjadi mitra dagang terbesar Peru selama 8 tahun berturut-turut. Dari Januari hingga September 2024, total volume perdagangan antara Tiongkok dan Peru mencapai 498 triliun rupiah, meningkat 15,1% dari tahun ke tahun. Beberapa analis menunjukkan bahwa tahap pertama proyek pelabuhan Chancay akan mendatangkan pendapatan sekitar 72 triliun rupiah bagi Peru setiap tahun dan menciptakan lebih dari 8.000 lapangan kerja. Pada bulan Juni tahun ini, Presiden Peru memimpin delegasi untuk mengunjungi Tiongkok dan melakukan pertukaran mendalam dengan pihak Tiongkok. Pada akhirnya, Peru meloloskan amandemen Undang-Undang Sistem Pelabuhan Nasional, menolak gugatan sebelumnya terhadap hak pengerjaan pelabuhan Chancay, dan memungkinkan Tiongkok untuk mendapatkan kembali hak pengerjaan pelabuhan tersebut. Selama kunjungan Presiden Peru ke Tiongkok, Menteri Transportasi Peru secara khusus mengajukan rencana pembangunan kereta api dengan total investasi lebih dari 334 triliun rupiah. Salah satu jalur kereta api tersebut panjangnya sekitar 300 km dan akan menghubungkan ibu kota Peru, Lima, dengan kota Ica di selatan. Jalur kereta api lainnya panjangnya sekitar 245 km dan menghubungkan Lima dengan kota Barranca di utara. Kedua jalur kereta api ini akan membentuk jalur transportasi yang melintasi pelabuhan-pelabuhan utama Peru, termasuk Pelabuhan Callao, Pelabuhan Chancay, dan Pelabuhan Barranca. Setelah selesai, jalur ini tidak hanya akan meningkatkan efisiensi transportasi domestik Peru, tetapi ujung utara juga dapat diperluas hingga ke Ekuador, Kolombia, Venezuela, Brasil dan bahkan Panama, sementara ujung selatan akan dihubungkan ke Chili dan langsung mencapai Selat Magellan. Melalui jalur kereta api lintas benua ini, barang-barang dari Brasil, Bolivia dan Paraguay dapat dikirim langsung ke pelabuhan Chancay di pantai Pasifik Amerika Selatan tanpa bergantung pada jalan lama. Waktu pengiriman akan dipersingkat dari 30 hingga 46 hari menjadi 23 hingga 30 hari, dan biaya juga akan berkurang secara drastis. Setelah Tiongkok mendapatkan kembali hak eksklusif untuk pembangunan pelabuhan Chancay, Brasil segera memulai diskusi dengan perusahaan Tiongkok untuk mempelajari rencana pembangunan jalan raya dan rel kereta barang dari pedalaman Brasil ke pelabuhan Chancay.
Jika jaringan rel kereta api dan jalan raya Brasil berhasil dihubungkan ke pelabuhan Chancay di Peru, hal itu tidak hanya akan menguntungkan Brasil. Negara-negara Amerika Selatan seperti Argentina, Uruguay, dan Paraguay juga akan menggunakan jaringan transportasi lintas batas ini untuk menuju jalan baru ke laut. Hal ini tidak hanya mempersingkat waktu transportasi secara besar, tetapi juga mengurangi biaya logistik. Menurut pejabat pemerintah, studi teknis yang diperlukan untuk proyek jalur kereta api dua samudra yang menghubungkan pelabuhan Chancay di Peru ke Amazon Brasil telah selesai. Yang lebih penting, proyek tersebut telah dimasukkan dalam rencana anggaran publik 2025 yang menunjukkan bahwa pemerintah Amerika Selatan memberikan dukungan kuat untuk pembangunan infrastruktur transnasional ini. Proyek ini merupakan keuntungan bagi negara-negara Amerika Selatan, tetapi menjadi kesulitan bagi Amerika Serikat. Meskipun terusan Panama secara nominal milik Panama, pembangunan dan pengerjaannya dalam jangka panjang dilakukan oleh Amerika Serikat. Dengan munculnya pelabuhan Chancay, beberapa arus perdagangan dari terusan Panama akan dialihkan ke Chancay, yang tidak hanya akan melemahkan manfaat terusan Panama, tetapi juga akan mengguncang posisi strategisnya dalam perdagangan internasional. Jadi, apakah Amerika Serikat akan menekan negara-negara Amerika Selatan karena kepentingannya dirugikan? Pada akhirnya, apakah koridor transportasi di benua Amerika Selatan ini akan berhasil diselesaikan? Jadi, menurut Anda apakah pembangunan jalur kereta api ini akan benar-benar selesai sesuai jadwal? Kami mengajak Anda untuk berbagi pendapat di bagian komentar di bawah ini. Jika Anda merasa video ini informatif, harap ingat untuk menyukai, membagikan, dan berlangganan untuk mendapatkan video terbaru kami.